Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita ucapkan kalimat suci dan mulia kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, satu-satunya pemilik, pencipta, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah memuliakan siapapun yang memuji namanya, sehingga segala kebutuhannya di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Dan kalimat yang telah dipilih ini adalah Alhamdulillah. Maka sangat mulia kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah dan telah dipilih secara langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Menjadikannya sebagai suri tauladan adalah ibadah, dan berbahagialah orang yang menjadikannya sebagai suri tauladannya. Makannya, minumnya, berpakaian, berumah tangga, bersosial, bersahabat, berekonomi, berpolitik, semuanya mengikuti Nabi SAW, maka akan bahagia. Karena itu semua tergambar dalam kehidupan manusia terbaik. Setelah tentu teman-teman sekalian, kita sempat merayakan Idul Fitri dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan selama Ramadan, bahkan selama kita hidup sampai menjelang ajal nanti, diterima dengan kemahamurahan Sang Pencipta. Kita pada malam ini memulai pertemuan perdana setelah Idul Fitri dan melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan kita masuk pada malam ini dosa besar ke-66 dengan judul mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Seperti biasa saya akan jelaskan terlebih dahulu kronologis daripada judul sehingga kita bisa faham. Hamba sahaya, kalau yang ikut dengan tabligh akbar serial sahabat sudah tidak asing dengan istilah ini. Ini diistilahkan bagi semua yang ditawan dalam peperangan oleh kaum muslimin atau orang-orang yang diperjualbelikan dan diistilahkan dalam pasar itu budak. Bahasa lainnya hamba sahaya adalah budak. Tentu budak dalam bahasa kita Indonesia ya. Karena kalau budak dalam bahasa Melayu itu anak kecil. Tapi ini budak yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia yaitu hamba sahaya. Ini saya jelaskan karena teman-teman kita juga dari Malaysia, dari Brunei, saya sering dapat informasi kalau juga mengikuti ceramah kita. Maka perlu dijelaskan. Kalau kaum muslimin memenangkan peperangan, maka semua yang ada di pasukan non-muslim yang terkalahkan itu menjadi hamba sahaya. Dan dia punya hukum tersendiri. Yang pertama, hamba sahaya ini adalah milik tuannya, milik si muslim. Nanti panglima perang akan mengumpulkan hamba-hamba sahaya tersebut atau tawanan tersebut lalu dibagi rata kepada para mujahidin. Dan ini sudah tercontohkan dalam perilaku Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau membagi harta-harta rampasan perang, hartanya dibagi, juga para tawanannya dibagi kepada para mujahidin. Dan itu menjadi milik mutlak tuannya. Yang dimaksud dengan milik di sini adalah dia bisa membebaskannya, dan dia bisa menjualnya atau dia bisa mempekerjakannya. Kalau yang pertama membebaskan sesuai dengan banyak firman Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah, tahriru raqabah, dalam banyak ayat. Artinya bebasin budak, bebasin budak. Selalu saja diperintahkan dalam syariat, dalam Islam bukan budak untuk dipukul, bukan untuk dihina, atau yang sering digambarkan dalam banyak gambaran-gambaran ya. Buku-buku non-muslim, kalau perbudakan itu pasti menghina, memukul ya.
merendahkan. Islam tidak seperti itu. Perbudakan artinya dia bisa menjadikan budak tersebut sebagai pelengkap pembersihan terhadap kesalahan yang dia lakukan secara agama. Tentu tidak semua hukum, tapi sebagian. Seperti contoh, saya sudah sering kasih contoh ini kalau seseorang berhubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan. Maka dendahnya, kafarahnya adalah dia membebasin budak. Kalau dia tidak punya, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Kita lihat di sini untuk membersihkan kesalahan berhubungan biologis bagi suami istri pun yang sudah halal di siang hari Ramadan yang dia harus puasa, kecuali dengan udzur syar'i. Misal suami istri lagi musafir dan mereka memang sudah niat tidak puasa, itu berbeda. Tapi kalau lagi mukim, tidak ada udzur, nggak sakit segala macam, maka ini nggak boleh. Begitu pula dengan orang yang mengucapkan sumpah atas nama Allah, ternyata dia keliru. Maka dia harus bebasin budak. Kalau dia tidak punya, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberikan makan 10 orang miskin. Dan banyak sekali hukum-hukum yang berhubungan dengan ini, termasuk kalau seorang muslim membunuh muslim yang lain tanpa sengaja. Misal seorang muslim mengarahkan tembakannya kepada musuh tapi kena saudaranya muslim, maka ini juga perintah Allah membersihkannya dengan membebasin budak. Ini kalau dia mau bebaskan budak tersebut, dia miliknya. Dan kalau dia mengatakan, saya bebaskan kamu karena Allah, maka ada penisbatan maula. Penisbatan maula padanya. Maula itu artinya, orang ini pernah membebaskan si fulan. Seperti contoh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, memiliki seorang budak bernama Nafi'. Nafi' adalah orang yang sangat cerdas, dibeli oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Umar membebaskan, mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah. Maka Nafi' dikenal dengan Nafi' Maula Ibnu Umar, karena dia yang membebaskan tanpa ada syarat, hanya sekarang kau bebas karena Allah. Dan yang dimaksud dengan Maula adalah nanti kalau si Nafi' ini meninggal dunia, maka mantan tuannya, maulanya tadi mendapatkan warisannya. Kemudian kalau dia bebaskan budak tersebut karena adanya kafarah tadi, denda daripada perbuatan yang dia lakukan salah, kayak berhubungan biologis di siang hari Ramadan, kayak bersumpah salah, kayak membunuh seorang muslim secara tidak sengaja, maka ini tidak ada penisbatan maula karena sudah dijadikan sebagai pembersihan dosa. Itu cuma kafarah, pembersihan. Ini kalau dia mau membebaskannya. Yang kedua, dia bisa menjualnya. Jadi memang di dalam Islam ada diperjualbelikan budak itu. Hanya saja Islamlah agama yang transparan dalam masalah ini. Terang-terangan. Menjadi sebuah hukum syariat yang difahami oleh semua muslim. Dan di sini pada saat bermuamalah dengan budak, maka bermuamalah seperti layaknya diri dia sendiri. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memiliki budak kecuali kalian sudah memberikan makanan yang kalian makan dan memberikan pakaian yang kalian pakai. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum, sahabat Nabi dari 10 orang yang jamin masuk surga, beliau memiliki sekian puluh budak yang dibeli, kemudian dipekerjakan oleh beliau dan beliau menggunakan pakaian sama dengan warnanya dan jenis kainnya dari budak-budaknya tersebut. Jadi tidak seperti yang digambarkan, dicambuk, dihina, itu enggak ada dalam Islam. Tapi Islam datang transparan, mengatakan ada, perbudakan ada, tapi caranya seperti ini. Dan umumnya kaum muslimin akan menjadikan budaknya itu sebagai sumber dia untuk mendapatkan pahala.
Karena memang Nabi SAW mewasiatkan pada saat beliau di Haji Wada dan beliau sudah mau meninggal, di akhir hidup beliau mengatakan, saya mengingatkan kalian, saya mewasiatkan kalian, jagalah para wanita dan budak-budak kalian. Artinya jaga muamalah dengan mereka. Jangan kasar, jangan hina, ya. Jangan pukul, semua itu dilarang. Jadi ini konsep dasar dalam Islam dan dijadikan sebagai sebuah syariat. Bisa diperjualbelikan. Dan umumnya banyak di antara sahabat ridwanullahi alaihim mereka membeli budak-budak yang dijual untuk dibebaskan. Seperti kasus Abu Bakar membeli Bilal. Bilal budaknya Umayyah bin Khalaf. Dibeli oleh Abu Bakar lalu dibebasin. Khabbab bin Arad. Dan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang darinya budak di Mekah dibebasin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga dipekerjakan. Boleh seseorang memiliki budak, lalu dia pekerjakan budak itu. Dan di sini ada dua hukum. Yang pertama adalah dia pekerjakan dan tetap dalam keterbudakannya. Misalnya dia izinkan kerja, kemudian hasil gajinya dibagi dua, gitu kan. Atau dia pekerjakan sebuah usaha, lalu dia bagi dengan budaknya itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dia mempekerjakan budak itu dengan maksud agar budak itu bisa menebus dirinya. Agar budak itu bisa menebus yang namanya mukatib. Mukatib, ya. Mukatib ini adalah seorang budak yang berkata pada tuannya, saya mau bebas dari keterbudakan. Bisa enggak saya bebas dan saya ikuti syarat Anda? Tuannya bilang baik, boleh. Tapi dengan syarat, kamu harus membayar 10 juta rupiah dengan saya. Maka budaknya bilang, dia negosiasi, baiklah, saya akan bekerja, saya akan cicil setiap bulan 1 juta. 10 bulan saya bebas. Kalau sudah terjadi kesepakatan namanya mukatab. Jadi si budak bekerja untuk menebus dirinya. Dan kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang pertama adalah mukatab. Budak yang mau menyicil dirinya untuk bebas. Ini pasti Allah berikan rezeki. Kemudian orang mujahid di jalan Allah, itu juga pasti diberikan rezeki. Dan orang yang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Tapi saksi bahasan kita adalah ada bahasan budak di sini. Ada budak. Teman-teman sekalian, yang sedang kita bahas pada malam ini adalah hukum syariat berhubungan dengan bermuamalah dengan budak-budak itu. Kita harus ingat teman-teman, kalaupun ini terjadi peperangan, muslimin menang, dibagilah harta rampasan perang, kita memiliki beberapa tawanan perang, maka harus kita berbuat baik padanya. Nabi SAW wasiatkan itu. Berbuat baiklah pada tawanan, berbuat baiklah pada sahaya. Disuruh berbuat baik. Sampai banyak sekali di antara tawanan perang tersebut masuk Islam justru karena muamalah-muamalah yang baik ini. Di antara mereka ada yang masuk Islam mengatakan, kami menyaksikan pada saat kami sedang ditawan di Madinah, maka para sahabat Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya adalah para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kata orang-orang kafir ini, memegang kurma kering di tangan kirinya dan roti manis di tangan kanannya, dan dia memasukkan roti manis ke mulut-mulut kami, dan dia mengkonsumsi kurma kering untuknya. Dan kalau roti itu jatuh dari mulut kami, ini tawanan perang. Bisa dibunuh, bisa segala macam, tapi Islam tidak mengajarkan itu. Dan kalau roti itu jatuh dari mulut kami, karena tangan-tangan mereka diikat, maka para sahabat Muhammad itu berlumba-lumba untuk menahan dengan tangannya lalu memasukkan kembali ke mulut kami. Luka-lukanya diobati, dinasihati dengan baik. Gitu. Sampai kata Nabi SAW, kalau pelayan kalian, pelayan secara global,
Ada riwayat lain kalau sahaya kalian. Ya, kalau pelayan berarti bukan budak. Siapa saja yang sedang bekerja dengan kita masuk dalam hadis ini, dan siapa saja yang menjadi sahaya juga masuk dalam hadis ini karena dua riwayat. Kalau pelayan kalian atau sahaya kalian membawakan untuk kalian makanan, maka jangan kalian suruh pergi sampai kalian menyuruh mereka untuk duduk makan bersama atau memberikan haknya dari makanan itu karena dia telah membawanya. Jadi muamalah yang sangat santun. Muamalah yang sangat santun. Gitu. Jadi ini bermuamalah. Yang sering dikerjakan di zaman dulu teman-teman. Kalau ada hamba sahaya yang dirampas dari rampasan peperangan atau dibeli dari pasar perbudakan. Umumnya memang disiksa. Umumnya. Disiksa. Selain Islam. Kalau Islam melarang itu. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Yang biasa mereka lakukan adalah seperti disebutkan di sini, mereka mengebiri hamba sahayanya. Jadi kalau bagian laki-laki ya dibawa kemaluannya, ditusuk sehingga tidak berfungsi lagi, ya. Sehingga syahwatnya nggak ada. Seperti itulah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia punya hamba sahaya, dia merasa khawatir istrinya nanti diganggu. Dia masukkan hamba sahaya bekerja di rumahnya. Dia beli sahaya 5, 10 orang. Bekerja di kebun, bekerja bersihin rumah, bekerja ada istrinya. Dia khawatir nanti istrinya terganggu dengan sahaya-sahaya ini. Maka untuk ini was-was dia saja ya. Untuk menghilangkan rasa ketakutan itu, maka dia mengebiri hamba sahayanya. Tentu ini kebiri haram dalam Islam, tidak boleh. Kebiri tujuannya supaya tidak ada fungsinya, ya, tidak ada syahwat. Dan sama juga kalau hewan ya dikebiri biasanya supaya tidak, kalau yang jantan misalnya kucing, supaya kucing itu tidak menghamili lagi kucing betinanya gitu kan. Tapi ini semua hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Makanya Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Nggak boleh mengebiri hamba sahaya. Hanya karena takut istrinya diganggu atau anaknya diganggu. Kalau nggak mau ya sudah jangan beli. Ya. Jangan taruh di rumah, bebasin saja gitu kan. Juga termasuk yang sering dikerjakan oleh sebagian orang adalah memotong hidungnya. Di zaman dulu sahaya biasa begitu. Sengaja hidungnya dipotong. Baik itu bagian ujung ataupun dipotong hidungnya, dihilangkan sehingga orang tahu oh ini sahayanya si fulan. Tapi ini di zaman jahiliyah. Islam melarang masalah itu. Kita tidak boleh sama sekali melakukan hal tersebut. Sekali lagi kita harus menghormati, mengajak, membimbing dan lebih mulia bebasin. Bebasin gitu kan. Selalu disuruh bebasin. Dan itu akan mendapat pahala yang sangat besar karena selama dia bebas dan dia beribadah, kita panen pahalanya. Tentu banyak sekali ya ulama-ulama dalam Islam yang tadinya hamba sahaya. Seperti Atha bin Abi Rabah, rahimahullah, ulama besar di Mekah. Itu dulu sahaya. Hamba sahayanya seorang ibu tua di Mekah. Jadi karena Atha bin Abi Rabah ini suka membagi 3 waktunya dalam sehari. Sepertiga waktunya, kalau kita sekarang 8 jam, dia pakai untuk berkhidmat dengan tuannya. Sepertiga lagi dia pakai untuk menuntut ilmu, sepertiga lagi dipakai untuk istirahat dan sholat malam. Maka majikannya atau tuannya ini melihat orang ini luar biasa. Kemudian di musim haji, tuannya Atha bin Abi Rabah naik di atas sebuah batu di Mina, sudah tua, ibu yang sangat tua, lalu dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah aku bebaskan Atha ya, karena Allah dan untuk muslimin. Maksudnya orang Islam akan dapat manfaat dari orang ini karena luar biasa hafal Quran, ya, hafal hadis, bahkan sementara dia jadi budak dan dia bekerja buat majikannya, seringkali masyarakat Mekah bolak-balik bertanya hukum-hukum padanya. Mungkin juga tidak asing nama Hasan Basri, ya. Juga tadinya adalah seorang sahaya. Ya. Ibu ayahnya adalah sahaya. Ibunya adalah sahayanya Ummu Salamah.
Makanya Hasan Basri dapat julukan anak susuan Nabi SAW, julukan saja. Dan ayahnya adalah sahayanya Abu Bakar. Hasan Basri berkata tentang kisah dia masih kecil, aku pernah hidup di rumah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, dan aku seringkali melompat untuk memegang atap rumahnya. Gitu kan. Hasan Basri ulama besar, rahimahumullah, terkenal. Tapi tentu dibebasin dari keterbudakan. Gitu kan. Sudah dibebasin dari keterbudakan dan mereka menjadi ulama-ulama yang besar. Dan banyak sekali contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah poin seperti ini. Ini tradisi mereka seringkali memotong hidung. Ya. Ini tidak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Tidak boleh. Memukul pun secara zalim, ingat. Hamba sahaya, pekerjakah, anakkah, istrikah, siapapun yang kita anggap lemah. Kemudian kita semena-mena memukulnya, menghardiknya. Ingat, Tuhan kita dengan Tuhan dia satu. Dan Allah Maha Adil. Kucing lewat kita tendang, Tuhan kita sama Tuhan kucing itu sama. Allah. Kucing gak bisa melawan, Allah yang akan menghukum kita. Kita tendang kucingnya, kucingnya pergi kesakitan. Besok, lusa, seminggu kemudian kita jalan, jatuh dari motor. Pakai sepatu bagus, keselio, sakit 2 minggu. Akibat tendang kucing. Jangan pernah main-main. Kata Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Dalam hadis lain, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama. Hari ini kita gibah, besok kita digibah. Hari ini kita fitnah, besok kita difitnah. Hari ini kita menipu, besok kita ditipu. Hari ini kita kasar, besok kita dikasari. Hari ini kita baik, derma, kita berbagi kepada orang, kita nasihatin orang, bantu orang, besok berlaku hal yang sama. Orang yang tidak pernah silaturahim dengan keluarganya, maka juga dia tidak ada orang yang silaturahim dengan dia. Orang yang tidak mau menjenguk orang sakit, tidak mau melayat orang meninggal, ya, maksudnya takziah, maka akan terjadi hal yang sama pada dia nanti. Kalau dia sakit tidak ada yang jenguk. Kalau dia mati tidak ada juga orang yang datang. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berlaku, kau akan dilakukan hal yang sama. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Tuhan kita satu. Berperilaku sama siapapun, kita sedang bermuamalah bukan sama dia, tapi sama Tuhan kita. Bermuamalah dengan Allah. Kita memberi sesuatu bukan dianya, tapi Allah. Kita kalau berikan duit misalnya di celengan masjid atau beri kepada orang miskin, sebenarnya bukan sedang memberi ke dia. Kita sedang memberi kepada pencipta kita yang memberikan ruh, yang mengalirkan darah di dalam urat-urat saraf kita, yang menyusun tulang-tulang kita dengan rapi dan di dalamnya ada sumsumnya, yang semuanya. Maka ini teman-teman sekalian yang sedang kita bermuamalah. Jadi kita kalau memberikan 2.000 rupiah, 5.000 rupiah kepada orang, sebenarnya kita sedang memberi kepada Allah. Sampai kata Urwah bin Zubair rahimahullah, beliau mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, walaupun itu melalui fakir miskin, walaupun itu melalui anak yatim, walaupun melalui orang tua atau kerabat yang kita bantu, atau teman-teman, maka dia mengatakan, janganlah kalian memberikan untuk Allah, walaupun melalui perantara manusia-manusia ini, yang kalian malu, kalau kalian memberikan kepada pemimpin satu kaum. Malu kalau kita kasih kepada raja, kepada presiden, uang 2.000, maka kita harus lebih malu kalau kita berikan itu kepada Allah. Semestinya begitu. Nah ini konsep bermuamalah itu, teman-teman sekalian. Jadi kita harus tahu ini. Makanya juga dikatakan tidak boleh menyiksa secara zalim dan semena-mena. Tidak dikasih makan, dipukulin, nggak dibiarin mandi, nggak dibiarin menikah. Ini semua hukum-hukum haram dalam Islam, tidak boleh. Bahkan para sahabat kalau kita baca histori mereka, mereka malah menikahkan budak-budaknya, mereka membebaskan, mereka memberikan makanan, mereka meluaskan pekerjaannya, dan seterusnya. Kita akan bacakan dari yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah
dalam surah An-Nisa ayat 119. Ini dalil yang pertama tentang masalah haramnya menyiksa hamba sahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis berkata pada saat Allah mengusirnya dari langit karena tidak mau sujud kepada Adam sesuai dengan perintah sang pencipta Allah yang Maha Esa dan Maha Kuat. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Al-ayat. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Maksudnya iblis bersumpah depan Allah akan menyesatkan manusia karena sakit hatinya dengan Adam alaihi salam. Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka akan merubahnya. Sebagian ulama tafsir berkata, yang dimaksud dengan potongan kalimat terakhir iblis yang Allah nukil dalam Al-Quran, dan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, maksudnya adalah mengebiri. Jadi ayat ini mengharamkan mengebiri manusia, hewan, semuanya tidak boleh. Karena menyiksa itu. Intinya tidak boleh menyiksa teman-teman sekalian. Ini harus hati-hati. Sampai dalam hadis lain juga Nabi SAW mengatakan pada saat mendengarkan berita ada orang-orang yang membakar manusia membakar manusia, kata Nabi SAW, sungguh Allah sangat murka karena tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api. Jadi nggak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Tentu ayat ini menjelaskan kepada kita banyak sekali, ya. Allah membongkar kepada kita siapa itu iblis. Dia berkata, aku akan menyesatkan mereka. Kata para ulama tafsir yang maksud dengan menyesatkan adalah selalu ada bisikan untuk menyimpang dari perintah Allah. Baik meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Seperti itu. Itu makna menyesatkan. Dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong. Jadi mengkhayal kosong yang tidak ada targetnya. Gak ada hubungannya sama apa yang Allah janjikan atau Allah ancamkan. Ini angan-angan kosong dari syaitan. Angan-angan kosong saja. Ya, seperti banyak contoh-contohnya. Ada orang sudah menikah, seorang wanita sudah menikah sama seorang laki-laki. Lalu dia berangan-angan mendapatkan istri orang. Ya. Atau dia berangan-angan berubah kelaminnya dari laki-laki ke perempuan. Atau dia berangan-angan dia bisa kembali bayi. Atau dia berangan-angan yang tidak mungkin terjadi. Mustahil. Maka ini angan-angan kosong dari syaitan. Makanya sering teman-teman kalau kita lagi duduk, usahakan mulut kita berzikir. Zikrullah. Diamnya kita itu kesempatan syaitan masuk. Dan yang paling sering dibangun angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Kata sebagian ulama, masuk dalam angan-angan kosong adalah pandangan kosong, pendengaran kosong. Ya. Jadi dia lihat sesuatu kosong, tidak ada sesuatu. Dia lihat misalnya taman yang bagus, nggak ada hubungannya dengan bertafakur kepada Allah, nggak ada. Jadi dia lewat di situ nggak lewat seperti nggak ada apa-apa. Misal, nggak ada sesuatu yang dihubungkan dengan masalah pemujian kepada sang pencipta Allah atau menambah keimanannya atau menambah dia takut, itu namanya angan-angan kosong. Kemudian aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Ini tentu kalau dilihat yang pegang buku ditulis dalam kurung, ya. Memotong telinga-telinga binatang ternak mereka, ini pendapat. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan memotong adalah memotong telinga dan hidung, baik itu hewan, baik itu manusia. Ini semua adalah godaan iblis. Bisikan-bisikannya kata ulama adalah kalau memotong kuping memberikan tanda, gitu kan? Bahwasanya ini adalah kambing saya, ini unta saya, ini sapi saya, gitu kan? Begitu pula dengan hidung. Ya, seringkali begitu, ya.
Sebagian ulama melarang, ini sebagian ulama melarang untuk melubangi hidung hewan. Ya, seperti mungkin kita biasa sapi ya, atau kerbau di lubang, itu karena menyakiti dia. Jadi sudah umum biasanya orang menaruh ikatan di leher. Ya. Sudah umum di mana-mana memang dari dulu seperti itu. Tapi kalau sudah melubangi dan menyakiti tubuh ini tidak boleh. Masuk dalamnya juga adalah orang-orang yang sengaja menyakiti dirinya dengan merusak hidungnya dan kupingnya. Ada orang pakai anting-anting, Masya Allah mungkin 70 di telinganya. Entah dari mana lubangnya. Ini kalau dalam bahasa Arab sebenarnya istilahnya mubalaghah. Kita menjelaskan sesuatu angka yang besar untuk menggambarkan betapa buruknya itu. Walaupun bukan jumlahnya 70 ya. Ibaratnya begitu. Seperti kalau orang Arab biasa bilang sama temannya, misal dia nunggu lama sekali. Dia bilang, saya sudah nunggu sekian tahun nih. Maksudnya dia sambil bercanda sebenarnya gitu kan. Nah di sini bahasanya seperti itu. Sebenarnya mungkin dia cuma masak, tapi ada orang subhanallah tupingnya semuanya penuh dengan anting. Ya, dibuat lubang yang besar, dirusak-rusak. Ya. Hidungnya juga begitu, entah apa motivasinya. Ya. Semoga Allah berikan hidayah lah. Kadang-kadang kita sering lihat ini ada di pinggir-pinggir jalan. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa merasa nyaman tidur dengan adanya tusukan sana sini. Berbicara dengan orang, dianggap kebanggaan. Saya pernah masuk ke satu klinik di Malaysia. Waktu itu saya lagi sempat mau cek mata. Kebetulan karena saya kunjungin paman saya di daerah Johor, saya ke klinik itulah. Terus sambil duduk tunggu dokternya lagi antri, ada satu surat kabar. Kalau saya tidak salah itu tentang perkembangan ya, sesuatu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya, modern gitu. Di situ ada foto besar-besar. Jadi model salon terbaru waktu itu. Itu gambarnya teman-teman saya nggak tahu tuh. Bagaimana dianggap ini yang terbaru. Jadi alisnya ditarik, kemudian dipasang besi, terus telingahnya ditarik, dilebarin, apalah hidungnya, pipinya ditarik, segala macam. Subhanallah. Ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua ini? Apa motivasinya gitu? Kita disuruh merawat, bukan merusak. Kita disuruh merawat, ya. Mata diistirahatkan, dirawat, hidung dibersihkan, mulut dibersihkan, rambut disisir rapi. Disuruh rawat, bukan dirusak. Bahkan sudah jadi jenazah pun dirawat kan. Dimandikan, dibersihkan, dibubuhi minyak wangi. Ya. Jadi bukan dengan dirusak, tapi ini waswas syaitan kepada mereka. Kemudian yang terakhir dikatakan, dan mereka benar-benar akan memotongnya. Dan aku suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Kata ulama, sebagian ulama, di sini makanya Imam Ghazali mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini adalah kebiri. Dan ada pendapat jumhur ulama mengatakan dan dimaksud dengan aku akan menyuruh mereka merubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar merubahnya adalah merubah postur tubuh, paras wajah berubah kepada hal-hal yang berbeda total tanpa ada alasan syar'i atau merubah jenis kelamin mereka. Jadi misal ada orang wajahnya sudah diberikan oleh Allah begitu, tidak ada apa-apa sebenarnya. Cuma bagi dia mungkin dia mau pergagah atau percantik, lalu dia operasi diubah seakan-akan berubah total, bukan dia lagi yang sebelumnya. Ini yang termasuk dalam larangan sebenarnya. Ya. Begitu pula dengan sengaja operasi kelamin. Walaupun sudah ubah kelamin laki-laki ke perempuan, tetap laki-laki. Tidak bakal pernah bisa berubah itu. Apapun alasannya. Harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas masalah bab homoseksual dan lesbian, kalau ini adalah penyakit yang harus diperbaiki. Ini waswas syaitan dan Allah sudah membinasakan satu kaum lengkap ya, di daerah Laut Mati, perbatasan Palestina dan Yordania, kaum Lut, di mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dalil yang kedua, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah meriwayatkan dari Samurah
radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan hadis ini riwayat Abu Daud dalam Kitabud Diyat nomor 4515, 4516, 4517, 4518. Dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dalam Kitabud Diyat nomor 1414 dan An-Nasa'i dalam kitab Al-Qasamah nomor 21. Rasulullah SAW bersabda dalam sanad sahih, "Man qatala 'abdahu qatalnah, wa man jada'a 'abdahu jada'nah." Di footnote di bawah ada tambahan riwayat dalam lafaz Imam Nasa'i, "Man khassa 'abdahu." Dikatakan barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya. Lihat bagaimana Islam ya. Jadi walaupun hamba sahaya nggak boleh dibunuh sembarangan. Nggak boleh majikannya bilang, ini kan budak saya sudah beli, dibunuh. Nggak. Hukumnya dalam Islam, pemerintah harus membunuh juga tuannya. Siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya. Dihukum mati juga. Dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahayanya, niscaya kami akan memotong hidungnya. Dan tambahan riwayat Imam Nasa'i, dan siapa yang mengebiri hamba sahayanya, maka ia pun akan dikebiri. Jadi ini dalam Islam namanya hukum kisos. Ya. Kita tonjok orang jatuhin giginya, hukumnya kita juga harus ditonjok sampai giginya jatuh. Hukum syari'inya begitu. Jadi nggak boleh. Ya. Kalau kita diajak berantem sama orang, sudah pernah saya kasih resepnya. Kalau orang ajak ribut berantem begini, tinggalin dia berantem sama tembok. Jangan dilayani. Kamu pengecut, kamu begini. Biarin aja. Kalau kita diserang bela diri ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan layani. Nggak usah emosi di situ, nggak usah habisin waktu. Nggak usah layani orang-orang begini. Allah bilang, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara dan ditantang oleh orang-orang bodoh, mereka mengatakan salama. Ya udah deh, terserah kamu. Habisin waktu pada hal yang bermanfaat. Gitu kan. Orang kafir atau orang beriman, biarin aja. Kecuali di kancah peperangan beda. Kalau sama orang kafir. Kalau orang di kantor olok-olok. Gitu kan. Terus dihiraukan, angin lalu. Seperti dia tidak berbicara. Radio rusak. Biarin dia ngomong gitu. Kemudian selanjutnya Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan juga dari Samurah secara marfu, beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, dan hadis ini riwayat Nasai dalam Kitabul Kisamah nomor 21, "Man akhsa abdahu akhsaina." Barang siapa yang mengebiri sahayanya, niscaya kami akan mengebirinya. Di hukum syari'inya begitu ya. Al-Hakim juga mensahihkan, tetapi beliau di sini tanda kutip keliru dalam mensahihkan riwayat ini menurut Imam Adz-Dzahabi. Sebuah hadis dalam masalah hukum had dan matannya adalah sebagai berikut, "Mammatsala bi 'abdihi fahuwa hur." Barang siapa yang menyiksa keji hambanya, maka hamba itu telah merdeka. Dan ini dianggap oleh Imam Adz-Dzahabi hadisnya bukan sahih. Sebagaimana Al-Hakim sebutkan dalam kitab Mustadrak dalam Kitabul Hudud, dan beliau mengatakan sahih, tapi Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam sanad ini ada seorang perawi namanya Hamzah ialah An-Nasibi, dan dia adalah dia orang yang memalsukan hadis. Jadi hadis ini dianggap tidak sahih oleh Imam Adz-Dzahabi. Artinya kalau ada orang yang menyiksa hambanya, dia berdosa dan dihukum padanya berlaku apa yang dia lakukan pada hamba sahayanya, tapi bukan berarti sahayanya bebas. Karena hadis ini kesannya kalau difahami maka akan bebas budak yang disiksa. Dan dalam Sahihain riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba mamlukahu uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina dan dia berhasil, betul sahaya saya ini berzina segala macam, dia datangkan saksi-saksi palsu, mungkin karena dia cuma jengkel saja, lalu dihukumlah sahaya tersebut, maka si tuan tetap akan didirikan padanya hukum had pada hari kiamat.
Di dunia dia bisa lolos, di akhirat tidak bisa. Dua dalil yang terakhir adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Maaf, tadi yang sebelumnya itu adalah hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Hudud nomor 6858, Imam Muslim dalam Kitabul Aiman nomor 1660. Sementara hadis yang selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan di akhir hidup beliau, as-salata, as-salah, ittaqullaha fima malakat aimanukum. Lazimilah salat kalian, jagalah salat kalian yang wajib dan sunnah. Dan takutlah kepada Allah berkaitan dengan hamba sahaya kalian. Jangan pernah siksa mereka, jangan bermuamalah yang buruk, bahkan bebasin mereka, ajarin mereka, berikan mereka makanan dan minuman dan seterusnya. Yang terakhir adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dan Imam Ahmad riwayatkan nomor 24, nahan Nabi SAW an ikhsa'il khayli wal bahaim. Nabi SAW melarang mengebiri kuda dan seluruh hewan-hewan ternak. Dan hadis ini sudah memberikan jawaban langsung kepada kita. Kalau ada yang mengatakan kebiri dilarang tadi kan dalilnya hanya untuk manusia, maka hewan dibolehkan, jawabannya tidak. Tetap tidak boleh. Hewan pun tidak boleh dikebiri. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang hewan jantan itu sering menggauli betinanya, belum tentu betina itu bisa hamil kalau memang Allah tidak izinkan. Dan kuasa Allah, populasi manusia, populasi hewan, bertambahnya jumlah tumbuhan teman-teman sekalian, bagaimanapun cara kita menahannya, tetap akan jumlah yang sudah Allah tentukan tercapai. Tidak akan terjadi kiamat kecuali jumlah yang sudah Allah tentukan dari jumlah manusia, populasi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, kecuali sudah sempurna baru terjadi kiamat itu. Itu sudah takdir yang Allah putuskan, sudah 50.000 tahun ya, sebelum menciptakan langit dan bumi ini. Allahu a'lam. Dan insya Allah nanti sebelum tanya jawab akan ada seseorang yang akan saya minta tampil di sini untuk menceritakan sedikit tentang kisah hijrah beliau. Dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk lebih istiqamah. Saya ada muncul ide teman-teman sekalian. Baru saja kemarin, setiap hari Rabu di taklim kita insya Allah setelah sesi materi Maghrib Isya, habis Isya kita luangkan waktu 15-20 menit untuk menampilkan saudara-saudara kita yang memang tadinya mungkin dikenal secara nasional atau punya pengaruh secara nasional, kemudian hijrah karena adanya pengajian yang dihadiri. Maka mungkin beliau-beliau ini punya pengalaman-pengalaman pribadi yang kita bisa ambil darinya. Walaupun semua kita tentu yang hadir di sini punya pengalaman yang baik untuk hijrah di jalan Allah. Tapi teman-teman yang melalui sebuah prestasi-prestasi dunia yang besar, kemudian mereka mau tinggalkan demi untuk agama ini perlu untuk kita dengarkan kisahnya. Jadi kita mengetahui tentang keadaan teman-teman ini. Saya kasih contoh saja. Saya kemarin terinspirasi membuat program ini yang sekarang. Kemarin saya sempat masuk di Mall Cempaka Mas. Kebetulan kacamata saya ada yang saya perlu untuk perbaiki. Saya datang ke sana ke optik salah seorang ikhwah. Selesai saya titipin kacamata saya pergi ke toko pakaian anak kecil waktu itu di sebelah. Saya beli baju kebutuhan anak-anak saya yang masih kecil. Waktu saya kembali saya ketemu dengan seorang ikhwah. Tangannya di sini tato semuanya. Penampilannya biasa saja. Bahkan istrinya pun belum berhijab gitu. Dia sama istrinya. Tiba-tiba dia salaman sama saya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya bilang. Terus dia bilang, pertama kalimat dia, Ustaz, saya ini 36 tahun tidak pernah puasa Ramadan. Dia bilang sama saya, 36 tahun saya nggak pernah puasa Ramadan. Saya setelah dengar ceramahnya Ustaz, saya puasa Ramadan. Mulai sekarang, saya puasa Ramadan. Ini istri saya Ustaz jadi saksi, istrinya ada di sebelahnya.
Saya berubah, dulu saya selalu pakai celana pendek, terbuka aurat, segala macam pelanggaran saya lakukan. Sekarang di kendaraan saya cuma ada kopiah, sarung, sholat. Ustaz tahu waktu Ustaz ceramah masalah Ramadan, kalau Ramadan bagi-bagiin air mineral di masjid. Ingat ada ceramah saya itu. Dia sempat bilang, saya dengar tuh Ustaz, saya bagi-bagiin untuk Ramadan. Saya dapat keuntungan pada saat saya bagi-bagi itu 12 juta di optik saya. Dia bilang gitu. Dia sampai berpelukan sama saya dan dia berlinang air mata, dia merasa bersyukur kepada Allah ya. Tentu ini bukan untuk mengorbit diri saya. Demi Allah tidak ada sama sekali. Tapi saya melihat orang-orang seperti ini bagus kalau kita dengar ya. Ternyata bisa 36 tahun nggak puasa jadi puasa gara-gara dengar ceramah. Kan itu luar biasa ya. Mungkin yang tadinya ada orang yang bergelimang dengan segala macam dosa, maka perlu dia menceritakan kepada kita transisi yang terjadi itu dan apa yang dia rasakan sekarang. Kenapa dia bisa pindah, kenapa dia bisa komitmen. Dan hampir banyak sekali orang saya temui. Saya habis tablik akbar di Bandung itu hari. Turun dari masjid, Masya Allah masjid itu besar sekali. Ribuan orang sudah bubar semuanya. Saya turun untuk mau naik ke mobil. Ada satu anak muda nunggu saya di depan. Di tangga masjid paling bawah gitu. Di tengah-tengah. Saya turun. Saya pikir mungkin jemaah biasa, mungkin lewat. Ternyata enggak, dia berdiri. Begitu dia lihat saya, dia nangis. Tetesan air matanya. Terus saya bilang, kenapa akhi? Dia nggak bisa ngomong. Dia bilang, Ustaz bisa saya peluk Ustaz nggak? Baik, silahkan. Saya peluk dia terus, dia nangis terisak-isak. Sambil dia nangis, dia bilang sama saya, Ustaz, saya sampai dikira orang gila. Gara-gara saya berubah begini. Kalau azan saya ke masjid, saya pelihara jenggot sekarang, saya sudah nggak mau lagi bergaul sama lawan jenis. Saya sampai dikira orang gila. Orang tua saya pun kira saya ikut aliran sesat. Dia ngomong gitu. Terus sambil dia nangis nih, dia ikutin dengan ketawa. Sambil tertawa jadi bergabung, dia bilang begini, Ustaz, saya sampai baru bulan lalu menikah gara-gara saya dengar ceramahnya Ustaz, mau tunggu Dajjal. Itu pengakuan dia. Lamanya dia ngobrol berapa macam lalu saya berpisah sama dia. Dan hampir setiap berapa hari sekali saya ketemu ada saja cerita yang unik-unik orang ceritain gitu ya. Maka kenapa kita tidak minta teman-teman ini untuk menyampaikan ya 10-15 menit pengalamannya. Kita ambil pelajaran dari situ dan kita juga mendoakan agar mereka bisa istiqomah di agama Allah. Di sebelah saya tentu ada Pak Yoyo yang sudah sering saya ucapin. Rupanya pertanyaan sering muncul itu. Ada yang tanya, siapa Pak Yoyo itu Ustaz? Selalu disebut Pak Yoyo gitu. Maka saya berpikir untuk menampilkan beliau pertama di sini. Karena beliau Masya Allah umurnya tentu lebih tua dari kita semuanya. Beliau juga punya pengalaman di alam yang nanti akan beliau ceritakan sendiri. Saya meminta agar beliau menyampaikan 15-20 menit berbagi dengan kita. Umurnya, namanya, prosesi apa pekerjaan sebelum ini, kemudian bagaimana beliau prosesi hijrah dan apa sebab-sebabnya. Dan seperti saya bilang tadi, tujuannya hanya satu, supaya kita ambil pelajaran dari kejadian tersebut. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman, perkenalkan saya adalah namanya Yoyo Kadiman, panggil saja Yoyo. Saya lahir di Semarang, memang lama tinggal di Semarang. Lahir pada 8 Oktober tahun 56 dan alhamdulillah usia saya sekarang hampir 61 tahun.
Saya akan menceritakan pengalaman saya, kenapa saya berhijrah seperti sekarang ini. Saya pernah bekerja di bank konvensional selama 27 tahun. Terus saya ada kesibukan, tawaran yang waktu itu saya belum tahu bagaimana hukumnya. Saya pernah kerja di entertain selama 14 tahun. Banyak iklan-iklan saya yang tayang di TV, banyak sinetron-sinetron saya juga berjudul, saya nggak usah sebutkan satu persatu, yang tayang di layar kaca, dan juga ada beberapa film saya di layar lebar. Waktu itu saya belum tahu bagaimana hukumnya kalau kerja di entertain. Yang saya pikir hanya mencari uang dan kesenangan. Teman-teman pasti tahu bagaimana hidup di kancah entertain, di perfilman maupun di sinetron itu bagaimana keglamorannya dan kesenangannya, hanya mencari kesenangan. Dan semua itu tidak berkah dalam hidup saya. Karena banyak hal-hal yang banyak mudaratnya yang saya lakukan, yang mungkin saya melalaikan sholat 5 waktu yang tidak tepat waktunya karena pekerjaan. Dari pagi kerja sampai pagi lagi. Pernah saya 1 tahun bekerja dan jarang pulang rumah, hanya mengejar karena uang. Dari puasa sampai ke puasa lagi. Sampai Lebaran itu hanya boleh diliburkan 1 hari saja. Keluarga sampai protes waktu itu, kenapa bekerja seperti itu gitu. Tapi karena itu tuh saya udah teken kontrak pada salah satu PH. Dan saya tidak menyebutkan PH itu apa. Kemudian seiring jalannya waktu masih syuting di Cibubur waktu itu sudah 6 hari syuting, dan tinggal sehari saya di calling, disuruh datang karena udah mau selesai. Kebetulan saya diberitahu oleh krunya bahwa 1 jam lagi akan take. Tapi setelah saya mempersiapkan diri, karena saya tidak mau nanti ada berapa take yang akan diambil, saya menghafal naskah. Saya menghafalkan naskah itu, tiba-tiba saya tidak bisa bicara sama sekali. Tidak bisa baru mengucapkan teks yang diucapkan itu untuk nanti akan diambil oleh sutradara. Saya bingung dan waktu itu saya nggak tahu mau berbuat apa, tapi saya akhirnya melarikan diri ke rumah sakit, nyetir sendiri sampai mau tabrakan ke trotoar mobil saya itu sampai rusak semua. Akhirnya sampai di rumah sakit,
Akhirnya alhamdulillah saya bisa tertolong bahwa saya menderita stroke ringan. Itu mungkin pelajaran dari saya yang diperingati oleh Allah bahwa saya suruh berhenti. Setelah menjalani pengobatan selama kurang lebih 3 bulan, saya udah sembuh. Tapi setelah sembuh masih di-calling lagi, disuruh bekerja seperti itu lagi. Tapi saya tolak. Terus kemudian seiring jalannya waktu, saya bertemu dengan teman bahwa teman itu memberitahukan saya bahwa ada pengajian yang bagus di Al-Azhar. Waktu itu tahun 2013 bulan Juni, dan saya bertemu dengan ustadz sebelah saya, itu Ustadz Khalid Basalamah, dan waktu itu masih mengupas dosa-dosa besar. Sekali datang saya, ya karena saya waktu itu belum pernah ke pengajian seperti ini. Di sholat pun juga enggak di masjid, di rumah maupun di tempat lokasi. Setelah 1 kali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, 4 kali datang, saya merasa terpanggil. Apa ini mungkin pelajaran agama yang benar gitu. Banyak sekali saya dalam kehidupan saya tanyakan pada Ustadz 4 mata, dan sering sekali saya WA, selalu dibalas oleh Ustadz Khalid. Itulah keberuntungan bagi saya, sehingga saya bisa hijrah seperti ini, mengerti tentang agama yang benar, mengerti tentang dalil-dalil yang saya pelajari sebisanya. Namun seiring jalannya waktu, mungkin kebisikan setan, saya di-calling lagi oleh salah satu PH, tapi saya waktu itu tidak cerita sama Ustadz. Mungkin kalau cerita sama Ustadz nggak boleh. Saya terima tawaran itu karena saya mencoba, ya mungkin itu salah satu bisikan setan bahwa saya kepengen eksis lagi di luar, di dunia yang ini, di layar kaca. Setelah syuting beberapa hari, saya merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman, karena kehidupannya berubah sekali. Dari pagi syuting, pulang malam, syuting lagi, pulang malam lagi. Namun saya berdoa, mudah-mudahan judul film ini, judul sinetron ini tidak tayang. Iya, saya berdoa, sungguh, karena saya tidak nyaman dan tidak betah tinggal di lokasi syuting. Ketemu teman-teman lama, cipika-cipiki, iya betul. Tapi saya tolak gitu. Tapi dia malah mengatakan, "Loh Pak Yoyo, sekarang beda sekali. Dulu kan enggak gini." Saya masih punya wudhu, saya bilang gitu. Istri ngajarin Ustadz juga masih punya wudhu, jadi enggak boleh bersentuhan dengan wanita. Nah, lama-lama udah berjalan berapa hari itu, berapa minggu lah. Alhamdulillah doa saya terkabulkan, sinetron itu tidak tayang. Tapi saya tetap dapat honor.
Setelah sering jalannya waktu, mungkin itu juga peringatan bagi saya juga. Saya jatuh dari kendaraan pas ke pengajian juga. Itu saya menderita sampai sekarang, tapi alhamdulillah udah gak sembuh. Selama 8 bulan saya menderita saraf kejepit di pinggang saya. Dan kebetulan alhamdulillah Ustadz Khalid juga yang mengobati saya, pernah 3 kali mengobati. Mungkin proses ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah agak enakan di punggung saya ini. Walaupun masih sakit, bisa tetap bersemangat untuk datang ke pengajian. Menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak akan ada ruginya. Tapi saya baru tahu tuh Pak Yoyo. Rupanya ada yang dirahasiakan. Tapi saya ingat satu kejadian. Beliau pernah, mungkin lupa kali Pak Yoyo, itu pernah sempat menyampaikan ke saya, sempat telepon dan mengatakan, Ustadz saya dapat penawaran lagi nih, kalau nggak salah 10 juta per hari atau begitu Pak Yoyo, ya, untuk menjadi aktor. Biasanya beliau menjadi ayah, ya, di beberapa sinetron dan film. Akhirnya saya bilang, Pak Yoyo, kalau menerima kembali itu, maka pasti akan kembali ke masa kelam. Pendapatannya pun jadi haram. Pak Yoyo memilih mana? Sekarang kalau meninggal, kira-kira ke surga atau ke neraka tuh kalau kembali? Neraka. Masih ingat gak? Ya mudah-mudahan gara-gara itu ya. Sekarang gini Pak Yoyo, mungkin ikhwah butuh dan akhwat ini gambaran. Setelah Pak Yoyo transisi dari dunia selebriti, pindah, hijrah gitu kan, akhirnya meninggalkan alam-alam itu, interaksi dengan lawan jenis, mungkin beragam macam pelanggaran agama, cerita fiktif yang dibuat. Bagaimana perasaannya Pak Yoyo sekarang? Mana yang lebih tenang dalam keadaan dulu atau sekarang? Sehingga Pak Yoyo mau duduk di sini dalam kondisi ini sekarang sedang sakit, urat terjepit, tapi Masya Allah masih sering hadir dengan umur 61 tahun. Ya. Kira-kira apa yang mendorong Pak Yoyo? Mana yang lebih, pasti ada sesuatu yang bisa mendorong Pak Yoyo bisa datang. Dan kalau nggak salah Pak Yoyo ini termasuk jemaah yang sering datang asar di sini. Sampai menjelang malam jam 9 sampai kita bubar. Mungkin masih banyak teman-teman kita yang masih muda, datangnya telat di belakang. Ya. Ini Masya Allah umur 61 tahun, dari sholat asar nunggu sampai selesai materi karena semangatnya mau belajar gitu. Saudara Pak. Kenyamanan dalam hidup saya sekarang jelas di sini Ustaz. Masa lalu saya adalah tinggal masa lalu. Karena setelah saya kaji juga, malah dulu memang banyak uang dan berkelimang maksiat ya Pak Ustaz. Tapi Masya Allah, setelah hijrah ke pengajian ini, hati saya semakin tenang. Dan sholat-sholat sunnah pun saya lakukan tiap hari tanpa putus. Bahkan saya punya grup, namanya grup KSP Ustaz. Itu bisa, kalau saya bangunkan jam 3 itu malah senang, bukan karena saya ria, tapi antara kesepakatan antara saya dan grup KSP itu. Untuk saling membangunkan jam 3 subuh sholat malam gitu? Iya, betul. Mereka melakukan, dan otomatis kalau memang saya sengaja tidak membangunkan, mereka menagih. Kok nggak membangunkan padahal saya sengaja, Ustaz. Jadi antum bersedia nggak kalau orang sebanyak ini dibangunin sholat jam 3? Karena antum sudah membuka diri nih. Jadi yang masih malas sholat malam bisa daftar di grupnya Pak Yoyo. Tapi jangan di silent. Supaya dengar di telepon jam 3 subuh. Jadi sekarang beliau sudah buat pengakuan kalau sebenarnya sekarang lebih tenang. Terlepas daripada pengajian kita teman-teman sekalian, subhanallah, majelis ilmu itu
Siapapun yang menyampaikan materi, karena tujuan kita dalam majelis ilmu itu bukan melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Selama yang disampaikan itu kebenaran, kalau Allah, kalau Rasul, maka pastikan akan berbekas dalam hati. Terlebih lagi memang, setiap dai punya tugas, teman-teman sekalian. Selain dia harus bisa mengontrol keikhlasan, sehingga dia targetnya adalah bagaimana setiap orang yang ada di hadapannya itu menjadi aset amal jariah dia. Bubar, bawa ilmu, diamalkan. Karena setiap kita muslim, khususnya para da'i, sebenarnya mereka tanda kutip marketing. Yang punya produk namanya Islam, sunnah. Bagaimana dia bisa tawarkan ke orang-orang untuk bisa diterima produk itu. Maka keikhlasan satu-satunya yang bisa membuat itu dijangkau oleh orang-orang. Saya juga dalam menggunakan metode berdakwah teman-teman sekalian hanya berbagi saja. Saya selalu mengingat perkataan atau perilaku Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Malik rahimahullah itu pernah ditanya tentang hukum membebaskan budak. Pernah saya ceritakan itu. Kemudian beliau 2 bulan tidak menjawab. Setelah 2 bulan baru beliau tanya di majelisnya. Mana orang yang bertanya masalah pembebasan budak 2 bulan lalu? Lalu angkat tangan muridnya dari belakang. Kata dia, utamaannya begini. Pembebasan hamba sahaya. Kemudian muridnya tanya, kenapa anda baru jawab setelah 2 bulan imam? Dia bilang, karena selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu. Untuk beli budak, bebasin, baru saya ajarin ke kamu. Subhanallah, kalau kita lakukan satu perbuatan terlebih dahulu baru kita sampaikan teman-teman, itu berbekas sekali. Percuma antum ribut sholat malam keutamaannya dengan suara intonasi besar pun, tapi kalau antum tidak amalkan, tidak bakal berbekas ke orang. Orang bubar sampai depan pintu mengatakan, oh bagus ya, selesai. Tapi itu akan berefek pada seseorang kalau memang Allah berkahi, kalau kita sudah dahulukan, kita dahulu mengerjakannya. Itu juga hal-hal yang mendasar yang mestinya kita ketahui tentu. Masih ada yang mau disampaikan Pak ya? Masih ada yang mau disampaikan? Sudah. Baik, jazakallah khair. Jadi ini insya Allah yang kita bisa ambil malam ini dari beliau. Bagaimana generasi muda Islam yang masih berpikir sekarang angan-angannya SMP, SMA jadi selebriti. Ini sudah kakeknya selebriti. Mau berhenti. Bagaimana dengan orang yang baru mau memulai? Sudah ada statement tadi, uangnya tidak berkah, waktunya banyak dihabiskan, kemaksiatan segala macam. Akhirnya Allah datangkan cobaan-cobaan yang membuat dia sadar. Dan sebenarnya ada beberapa teman-teman juga dari kalangan selebriti yang sudah duduk bersama saya. Dan mereka sendiri akhirnya merasakan hal yang sama dirasakan oleh seperti Pak Yoyo dan teman-teman yang lain ini. Maka ini jadi pelajaran bagi generasi muslim. Karena banyak orang anak kecil, masih kecil, mau jadi apa nak? Jadi artis. Mau jadi apa? Jadi artis. Akhirnya bergelutlah dengan alam itu yang mungkin banyak hal-hal yang terjadi pelanggaran di situ. Ya. Tentu kita tidak mengatakan semuanya buruk, tapi kita mengatakan mayoritasnya pasti waktu-waktu akan tersita pada hal-hal yang tidak benar. Baik, jazakallah khair Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.